Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, mari bacakan kembali suasana asmara relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk tertanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2024. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya akan vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Jadi yang Mari tangkap seperti ini ya. Ini nampaknya pasangannya kamu Virgo sempat itu tuh kayaknya ngecuekin kamu, mengacuhkan kamu gitu ya. Seseorang ini tuh sempat ini kayaknya tidak tulus gitu ya. Sempat tidak tulus dengan kamu gitu ya. Bisa aja seseorang ini tuh seperti yang memanfaatkan kebaikan hatinya kamu kepada dia. Gitu ya, terutama soal finansial. Terutama soal finansial apa ya? Atau semua yang berhubungan dengan kenyamanan gitu. Karena kamu ini kan orang Virgo ya. Jadi orang-orang Virgo itu tuh biasanya ya, biasanya di situ tuh orang yang sangat care dan peduli kepada kekasih. Gitu ya. Atau care dan peduli kepada seseorang yang dia cintai. Orang yang dia sayangi kayak gitu. Ya, jadi kayak yang misalnya keberadaannya kamu itu tuh dimanfaatkan oleh si pasangannya kamu ini, yang kayak kalau dia happy dia pergi, kalau nanti dia udah susah kamu yang dia hubungi gitu-gitu ya. Dia lagi butuh apa dia minta sama kamu, tapi setelah apa yang dia minta kamu kasih dia menghilang lagi gitu ya. Atau ketika kamu ada, dianya itu tuh tidak menghargai kamu ya, tidak menghormati keberadaanmu gitu ya. Dia yang mungkin dia bukan yang beberapa ya, dia mungkin tidak menjahati kamu entah dari sisi apapun, tetapi dia tidak care sama kamu ya. Dia nggak minta duitmu, ada beberapa gitu ya, dia nggak minta duitmu, dia nggak minta pelayananmu, dia nggak minta kemurahan hatimu. Tapi kamu sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai pacar juga tidak dibahagiain gitu ya. Dia terlalu sibuk dengan kehidupannya dia sendiri, dia terlalu happy dengan dirinya dia gitu ya. Soalnya ini orang kalau dia senang jauh dia dari kamu gitu ya. Kebutuhannya dia bisa dia mintakan kepadamu, tetapi dalam menikmati kesenangannya dia, kegembiraannya dia, jarang dia mau ajak kamu gitu. Dan Mari lihat kamu udah cukup lumayan sabar ya ngadapin si seseorang ini. Kamu sabar gitu atas nama cintanya kamu sama dia, rasa sayangnya kamu sama dia, kamu sabar gitu ya. Kamu sabar gitu, kamu tunjukin ya nggak apa-apa ya, tunggu sampai dianya sadar gitu ya. Ya walaupun kamu repot menghadapi si pasanganmu ini, tapi kamu berusaha untuk mencintai kerepotanmu itu. Jadi kamu itu tuh kayak yang beradaptasi gitu ya. Ya memang begitulah dia, ya memang ada egoisnya, ya memang dia boros, ya memang dia nggak kurang menghargai, ya memang dia senangnya happy-happy sama yang lain, ya dia memang macam-macam gitu ya. Jadi kamu itu tuh kayak yang udah mencintai dia, sempat kamunya mencintai dia luar dan dalam, bodoh dan pintar, salah dan benar gitu ya, buruk dan bagus, semuanya kamu mencintai dia, semuanya kamu terima itu. Mari lihat ya, kamu sempat menerima itu, kamu gak komplain sama si seseorang ini gitu. Kamu gak juga kayak yang mendikte dia, wah aku nih udah kasih kamu gini nih, aku udah ngasih kamu gitu, mestinya kamu gini gitu. Mari rasa kamu gak rewel gitu loh sama si pasanganmu ini. Kayaknya ya kamu tulus gitu ya. Kalau Mari lihat kamu tulus, dan namanya orang tulus ya. Jadi yang kayak ya gimana ya, kamu taunya tuh ngasih gitu ya. Dia membalas kebaikan hatimu ya, kamu ngerasa syukur gitu ya. Dia mau, kamu mau juga di sini tuh kayak yang berkompromi.
pokoknya mau aja dia menghubungi kamu, sudahlah. Jadi kayak jadi ibaratnya kamu nggak banyak-banyak bacot. Mau aja dia tidak menceraikan kamu, ya sudahlah. Gitu ya. Mau aja dia selalu pulang ke rumah, ya sudahlah. Gitu ya. Jadi ada banyak komprominya kamu sepanjang relationship-nya kamu dengan si seseorang ini. Gitu ya. Dan kalau nyakitin dia, nggak tega banget kamunya. Mari lihat. Jadi kamu ini tuh bisa kayak yang, ya berkorban segala-galanya ya untuk beberapa ya. Berkorbannya itu tuh lahir dan batin, materi atau imateri gitu. Ya. Berkorban tenaga, berkorban emosional, semuanya sudah bisa kamu berikan ya. Semuanya setelah kamu berikan kepada si pasangannya kamu ini gitu. Jadi kayak yang all in banget kamu dalam hubungan dengan dia. Kamu gak pelit-pelit gitu lah. Dan tadi kamu gak bawel, kamu gak rewel, kamu gak tukang tuntut gitu ya. Ya kamu kayak yang ngebebasin dia gitu loh. Dia mau melakukan apa, dia mau seperti apa, kamu ngebebasin dia gitu ya. Kamu nggak pernah menggurui dia, kamu tidak mendikte dia, gitu ya. Ya kamu banyak diam di sini kalau mari tangkep ya. Kamu banyak diam, kamu nyari nyaman gitu ya, nyari aman, nyari nyaman gitu. Jadi daripada tengkar dengan pasanganmu ini, kamu lebih banyak itu tuh cari, ya udahlah, oh gitu ya, ya udah, nggak apa-apa gitu aja, gitu kamu ngalah. Kamu banyak ngalahnya dalam hubungan ini, gitu ya. Kamu banyak ngalah. Ya itu tadi. Sebenarnya mudah banget gitu loh, mudah banget berhubungan dengan kamu sebenarnya ya. Nggak banyak tingkah, nggak banyak rewel gitu, nggak keras kepala pula. Nampaknya Mari kamu nggak ngerti arti keras ya. Walaupun kamu cowok ya Virgo, mari lihat. Walaupun kamu cowok, tapi sisi pedulinya kamu kepada kepedulian kamu kepada sisi feminim pasanganmu ini itu tuh besar banget. Ya, kalau kamu cowok. Jadi kamu tuh kalau cowok, Mari lihat jarang banget ya kenceng suaranya gitu. Jarang itu kamu nampaknya atau melotot gitu. Ya. Jarang banget kalau kamu itu tuh sak karup-karupnya kamu aja gitu ya. Jadi kamu kayak yang memanjakan pasanganmu kalau kamu cowok. Cewek pun iya juga, kamu memanjakan dia. Gitu, kamu manjain, kamu kayak yang care banget pada kenyamanan orang ini, gitu ya, kamu care banget, gitu, kamu peduli banget sama dia, pokoknya dia harus nyaman gitu, ya. Jadi kalau kalian pacaran, ini ada bahkan beberapa ya, masih pacaran aja Virgo, tapi Mari lihat kamu itu tuh udah ngambil tanggung jawab ya, kamu udah ngambil peran nih bagi hidupnya dia, gitu. Misalnya minimal kamu itu tuh bayar kosannya dia, gitu ya. Kamu kayak kamu membantu dia untuk dia bisa punya hidup yang layak, yang nyaman gitu. Dia jangan lapar perutnya, misalnya di sana ya. Dia bisa beli skincare-nya, bahkan kayak gitu nih. Ya, kamu beliin dia baju baru gitu. Ya. Kamu antar lagi dia untuk melakukan treatment ke klinik kecantikan gitu ya, atau kamu cewek kamu nganter dia nge-gym kah gitu ya, kamu beli suplemennya dia kah gitu ya. Pokoknya kayak gimana caranya biar seseorang ini tuh nyaman banget gitu ya, terjamin kenyamanannya dia. Minimal kalau kamu nggak keluar sumber dayanya kamu dalam bentuk material, tapi di sini tuh tadi loh, kamu pengasih, penyayang gitu ya. Kamu di situ tuh ya nggak mau ngotot-ngototan. Kamu di situ tuh banyak sabarnya gitu ya. Di situ. Tapi kemudian kalau Mari lihat begini. Kamu makin kesini tuh seperti yang
makin melepaskan. Kalau Mari tangkep ya, kamu makin kesini tuh makin melepaskan apapun yang terjadi dalam relationship-nya kalian ini gitu ya. Kamu makin ikhlas, kamu makin legowo artinya di situ ya. Dan kemudian kamu bisa aja yang seperti kamu seperti yang kayak ngasih dia kebebasan, lebih bebas lagi. Dalam artian apa? Dalam artian kayaknya kamu di situ tuh bisa, udah deh, kamu monggo silahkan dengan hidupmu, karena makin kesini mungkin kamu makin dewasa gitu ya. Kamu makin dewasa, kebutuhannya kamu juga makin bertambah gitu ya. Tapi memang ini bukan kebutuhan yang muluk-muluk ya. Ini tuh kebutuhan dasarnya kamu banget gitu loh. Nah, dan dalam keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya kamu menilai kalau si pasanganmu ini nggak akan mampu, dia nggak akan sanggup gitu loh. Dia bukan ke situ, masih belum ke situ dia punya kapabilitas, masih belum di situ dia punya kemampuan untuk memaksakan dia relevan dengan kebutuhanmu dalam usiamu yang makin bertambah keinginanmu yang makin bertambah gitu ya. Kamu tidak memaksakan dia gitu, tapi juga kamu tidak bisa lagi berkompromi gitu. Misalnya gini, kamu udah saatnya, kamu merasa kamu udah saatnya menikah gitu ya, katakan gitu aja. Contoh, kamu udah punya kebutuhan untuk menikah, usiamu sudah mateng dalam pernikahan, kamu udah merindukan momongan ya, kamu udah siap secara lahir dan batin untuk punya anak misalnya gitu ya, membangun keluarga kecil gitu, bukan lagi hanya sebatas stuck dalam kisah pacar-pacaran gitu. Tapi kamu melihat si pasanganmu ini tuh, masih mau main-main, masih mau happy-happy gitu ya, dia nggak senang sama anak-anak gitu ya, dia tidak berencana untuk punya kehidupan yang serius untuk saat ini. Nah, disitulah pada akhirnya kamu mari lihat ya, 1421, kamu dengan hidupmu, monggo silahkan gitu ya, sanalah kamu dengan hidupmu. Aku rasanya sudah harus punya kehidupan yang baru saat ini. Bukannya aku karena nggak sayang sama kamu, bukan karena aku nggak cinta sama kamu. Aku sayang dan cinta, tetapi aku juga punya mimpi gitu ya. Aku punya mimpi bahwa kehidupanku di bulan 8 ini dan seterusnya ini tuh harus mengalami perubahan gitu loh. Ya, sudah ada nih kebutuhan-kebutuhan baru nih. Dan aku nggak maksain kamu harus memenuhi kebutuhannya aku, harus nyampe pada kesadaran seperti kesadarannya aku nggak maksain kamu gitu ya. Tapi juga untuk sabar menunggu kamu, saat ini aku tuh nggak mau lagi gitu loh. Udah cukup ya selama ini apa yang aku berikan ke kamu, udah ya gitu. Dan mungkin kamu juga udah kayak ngerasa-rasa gitu ya, kamu udah cukup nggak memberi ke dia yang terbaik yang mampu kamu beri. Dan nampaknya Mari di sini tuh kamu bilang, oh ya sudah. Udah saatnya aku saat ini tuh ke dirinya aku sendiri. Gitu ya. Udah saatnya dirimu merasa bahwa kamu harus concern, peduli gitu ya. Peduli kepada dirinya kamu sendiri. Nah, jadi disitulah Mari lihat kamu nampaknya menata hidupnya kamu tanpa lagi mengiringi ya, tanpa lagi mengiringi si pasanganmu. Soalnya selama ini Mari lihat kamu ngiringi dia gitu ya, kamu ngiringi dia. Saatnya sekarang kayak kamu membiarkan dia jalan sendiri, soalnya kamu sudah punya track baru dalam hidupnya kamu gitulah. Di sana. Dan ketika hal itu terjadi, kalau Mari lihat si pasangannya kamu ini tuh baru dia sadar, Virgo, baru dia sadar, astaga, kok hidupku jadi gini ya setelah Virgonya nggak ada ya. Aduh, gitu dianya. Terkejut dia. Kalau Mari lihat ini tuh kayak orang terkejut gitu ya. Kayak terkejut dia. Kok jadi gini? Sangka-sangkanya dia selama ini tuh
dia bisa-bisa aja tanpa kamu, atau sangka-sangkanya dia mungkin selama ini kamu akan begini-begini terus sama dia, care-care terus sama dia. Jadi kayak yang ada kok selamanya akan ada orang yang peduli sama aku, yaitu Virgo gitu. Ketika kamu benar-benar membebaskan dia dengan kehidupannya sendiri, wah ternyata dia nggak siap, Virgo. Nggak siap dia. Minimal dia kayak gini ya. Terus siapa lagi yang ngebiayain aku? Tuh gimana nih lagi? Mau beli skincare nih kayak gimana ya? Gitu. Langsung merasa miskin dia ya. Langsung merasa miskin. Miskinnya itu tuh miskin kasih sayang. Miskin uang ya. Karena ada beberapa memang licik ya orang ini. Beberapa, mari terang-terang aja, tidak semua, tapi ada beberapa memang ngemanfaatin kamu banget gitu loh. Memanfaatin kebaikan hatimu, memanfaatin kasih sayangmu, cintamu gitu. Nah, orang-orang yang memanfaatkan kamu mesti kaget ini, Virgo. Mesti kaget. Tapi ini bisa bolak-balik energinya ya. Jangan salah-salah ya. Yang mari baca sebagai energi pasangan Virgo dalam kehidupan nyata bisa banget itu energinya Virgo ya. Nah, jadi pokoknya orang ini tuh akan merasa miskin tanpa kamu, Virgo. Terus siapa lagi yang sayang sama aku? Siapa lagi yang peduli? Gitu ya. Terus temanku yang baik hati tuh nanti siapa lagi? Gitu loh. Yang benar-benar care dan peduli sama aku siapa? Kalau Virgonya pergi. Wah, mari lihat kocar-kacir ini orang. Hampa dia. Hampa seseorang ini. Gitu ya. Hampa dia. Jadi di situ tuh dia yang kayak ini bisa orangnya agak-agak sempat nge-freeze ini ya, Virgo ya. Kayak yang memaksakan, enggak, aku nggak mau dilepasin sama Virgo. Sempet ini dia panik gitu. Aku nggak mau lepas dari Virgo gitu. Aku nggak mau lepas dari Virgo di sana. Tapi mari lihat kamu tuh kekeh. Kamu tuh kekeh kayak yang, karena ada bagian dari kesadarannya kamu, bukan dia pasanganmu gitu loh. Bukan lagi saat ini tuh hidupmu kamu persembahkan hanya untuk dia. Nah, beberapa di sini memang, terutama kalau ini udah rumah tangga ya, mungkin kalau untuk bercerai sulit ceritanya gitu ya. Tapi yang jelasnya gini, oke, legalitas sebagai suami istri tetap, tapi sikapnya kamu sebagai suami apa sebagai istri ini mari lihat udah berubah gitu ya, udah berubah, ada perubahan di sana. Tadi perubahan ini tuh karena apa? Ya karena kamu udah punya kebutuhan untuk dirimu sendiri gitu ya. Selama ini mungkin kamu sadari bahwa kamu agak berlebih-lebihan ke dia, atau kayaknya udah cukup tuh, untuk dia udah cukup, saatnya kamu untuk dirinya kamu sendiri gitu ya. Jadi misalnya dulu gini, kamu yang membackup soal uang, padahal ada beberapa mungkin bagian uang itu tuh harusnya dialokasikan untuk kepentingannya kamu. Tapi karena bentuk kamu sayang sama dia, cinta sama dia, udah dah kamu menduluanin dia aja dulu gitu ya. Nah saat ini tuh kamu udah nggak mau lagi gitu. Saatnya kamu mesti beli buah, ya kamu beli buah. Kalau dulu mungkin kamu uang buahnya kamu ya, untuk kamu dapat vitamin tambahan ya, buah-buahan gitu ya. Selama ini bisa aja budgetnya kamu untuk beli buah-buahan, kamu kasih untuk beli rokoknya dia, katakan gitu ya. Saatnya kamu yang kayak mikirin bisnisnya kamu, tapi dia butuh duit banyak gitu ya. Akhirnya kamu menunda membangun bisnismu, mengembangkan bisnismu. Untuk saat ini nggak bisa lagi nih, bisnis ini tuh tidak kamu genjot dengan tambahan dana, kefokusan tenaga, pikiran, emosionalnya kamu nggak bisa lagi gitu. Kamu harus peduli kepada bisnisnya kamu, gitu-gitu ya. Tadi kamu udah yang kayak selama ini menghabiskan waktu sekian tahun dari usiamu untuk menjadi pacarnya dia saja. Sekarang kamu udah pengen jadi istri seseorang, suami seseorang gitu ya.
Nah, kamu lepasin dia jadinya. Nah, gitu-gitu. Kaget dia ya. Kaget dia, agak sulit dia untuk menerima gitu. Agak sulit dia untuk menerima apa yang kamu lakukan. Gitu ya. Tapi memang mari lihat ya, Virgo ya. Rasa-rasanya memang bukan orang yang tepat untuk kamu ini ya. Pasanganmu ini. Jadi kamu fokus pada dirimu sendiri untuk kayaknya untuk beberapa sih sebelum tanggal 14 pun kamu udah mulai fokus ya ke hidupnya kamu. Rasa-rasanya itu pilihan yang paling tepat ya. Pilihan yang paling tepat. Gitu. Memang udah penting lah kamu juga mementingkan dirimu sendiri saat ini. Dan kayaknya dia bukan pasangan yang cocok untuk kamu ya. Mari jujur-jujur aja. Soalnya tidak sejalan ini kalian. Tidak sejalan. Gitu. Style hidupnya kamu sama style hidupnya dia, mari lihat itu tuh berbeda. Kebutuhan dasarnya hidup kamu sama kebutuhan dasar hidupnya dia itu tuh berbeda. Gitu ya. Cara pandang hidupnya kamu dengan cara pandang masa hidupnya dia di masa depan ini tuh memang berbeda. Berbeda banget. Gitu. Dan untuk menjadi partner yang baik, mari rasa dia kurang cocok untuk kamu. Gitu ya. Dari energi ini tuh kurang cocok. Dan ya sebelum pun mari ngomong kayak gini, rasa-rasanya kamu udah paham ya. Rasa-rasanya kamu udah tahu. Gitu ya. Makanya kamu yang kayak semakin mengikhlaskan perjalanan hidupnya dia dengan caranya dia ya. Situ. Dan kalau mari lihat kamu begini nih. Kamu kalau sekali melepaskan dia, mari rasa kamu gak bisa dicegah ya. Sekali kamu melangkah pergi, kamu akan pergi terus ini. Untuk tarik kamu mundur kembali, nampaknya mari kamu nggak mau. Kalian kan memang kekeh orangnya ya. Kuat gitu loh, kuat. Bisa total dalam satu keputusan gitu ya. Nah, jadi ini mari tangkap bahwa dia akan berusaha untuk mencegah kamu pergi dari hidupnya. Dia akan mencegah kamu untuk berubah. Jangan berubah gitu ya. Dia akan melakukan manuver-manuver untuk bikin kamu tetap seperti caranya kamu selama ini memperlakukan dia. Gitu. Kamu tidak boleh berubah, kamu tidak boleh menjadi seseorang yang lain di matanya dia, nggak boleh, gitu ya. Jadi ya, kalau kamu bilang kamu mau pergi, dia akan mencegah kamu dari upaya kamu untuk pergi. Nah, begitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo, masuk energi dari Cancer, masuk energi Scorpio, ada energi dari Leo, masuk energi dari Taurus, ada energi dari Pisces, ada energi dari Virgo kembali ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.